Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran ke-14 dari syarah kitab Durus Lugha Arabiyah tentang fi'il amr. Pelajaran ke-14 tentang fi'il amr. Fi'lul amri. Al-af'alu salasatu aqsamin. Kata kerja itu ada 3 bagian. Al-fi'lul madhi. Yang pertama adalah bentuk lampau. Al-fi'lul madhi. Kata kerja bentuk lampau. Contoh, zahaba, dia telah pergi. Al-fi'lul mudhari, ini masa sekarang dan akan datang. Yadhhabu, dia akan pergi. Fi'lul amr, maknanya adalah kata perintah. Di sini menyuruh pergi. Idhab, pergilah. Pergilah. Jadi ada 3 jenis ini daripada fi'il. Ya. Kemudian yang berikutnya, fi'lul amri maknahu at-talabu. Fi'il amr maknanya adalah permintaan. Huwa mabniyun daiman. Selamanya dia mabni. Ya, selamanya mabni. Wa kadzalikal al-fi'lul madhi mabniyun daiman. Begitu pula fi'il madi, ya. Fi'il madi itu selamanya mabni. Ya, jadi singkat ceritanya fi'il amr itu adalah mabni. Ya, kemudian fi'il madi juga mabni selamanya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah isnadul fi'lil amri ila dhamair, menghubungkan kata perintah dengan kata ganti. Kita perhatikan di sini. Al-fa'il, pertama yang fa'ilnya. Wawul jama'ah, fa'ilnya adalah wawul jama'ah. Idhabu. Dhamair al-fa'il jama'. Fa'ilnya adalah kata ganti yang jama'. Dhamair yang jama'. Jadi di sini idhabu, fa'ilnya adalah wawnya ini. Fa'ilnya adalah waw. Kemudian yang berikutnya dhamairul fa'il mufrad. Kata ganti yang fa'ilnya itu tunggal, idhab. Kata idhab ini fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Fa'ilnya adalah anta, karena yang diperintah adalah orang kedua, tunggal. Idhab, pergilah kamu. Nah, jadi yang diperintah di situ adalah anta, kamu. Nah, maka bentuknya tunggal. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, kata ganti yang tidak tampak, yaitu pada kata anta. Ya. Kemudian yang berikutnya al-mudzakkar wal muannats. Ya. Dari sisi jenisnya ini semua tadi adalah mudzakkar, kemudian rutabul dhamair itu lawan bicara. Untuk orang kedua lawan bicara. Jadi domirnya itu untuk lawan bicara. Kemudian yang berikutnya fa'il nun niswah. Fa'ilnya adalah nun niswah.
ini disebut dengan nun niswah. Ya. Ya-nya adalah ya, ini failnya untuk kata idhabna, ini yang diperintah adalah orang banyak. Orang banyak tapi wanita. Idhabna, pergilah kalian. Kaliannya di sini adalah untuk perempuan. Adapun yang ini idhabu, yang diperintah adalah laki-laki jamak. Laki-laki jamak, orang kedua jamak. Sehingga failnya di sini adalah wawunya ini. Adapun yang untuk wanita failnya adalah nanya ini, nun niswah. Kemudian idhabi, idhabi. Failnya adalah ya-nya ini. Failnya adalah ya al-mukhatabah. Ya al-mukhatabah. Kemudian jenisnya adalah dia mu'annats. Al-mukhatab ini untuk orang kedua, lawan bicara. Semoga bagian ini bisa difahami insya Allah. Yang berikutnya, idhab alamatu bina'ihi sukun. Idhab, tanda mabni'nya adalah sukun. Ini sebagai tanda mabni'nya. Ya. Alamatu bina'ihi as-sukun, tanda mabni'nya adalah sukun. Idhabu, pada kata idhabu ini alamatu bina'i hadfun nun. Tanda mabni'nya adalah hadfun nun. Ini nunnya dia belakang dihilangkan. Kemudian kata idhabi alamatu bina'i hadfun nun. Tanda mabni'nya adalah menghapus nun. Ya, menghapus nun. Ini di sini ada nunnya akhirnya dihapus. Idhabna mabniun ala sukun. Tanda di sini mabninya adalah dengan sukun. Ya. Mabninya adalah dengan sukun. Kemudian penjelasan yang berikutnya adalah hamzatul amri as-sulasi hamzatu waslin. Hamzah amr yang sulasi yang 3 huruf itu adalah hamzah waslin, hamzah wasol. Contohnya seperti ini, hamzah wasol. Fala yuktabu fauqaha wala tahtaha. Tidak ditulis harokat di atasnya maupun di bawahnya. Alamatul hamzah. Wala tahtaha alamatul hamzah. Tidak ditulis di atas ataupun di bawahnya tanda hamzahnya. Jadi tidak ada fathah dan kasrohnya itu tidak ada. Itu disebut hamzah wasol. Jadi tidak ada tanda seperti ininya. Atau seperti ininya tidak ada. Itu disebut dengan hamzah wasol ini. Contoh hamzah wasol idhab. Nah, ini depannya ini hamzahnya ini hamzah wasol. Kalau seperti ini salah. Ini salah ini. Jadi yang betul adalah idhab seperti ini. Hamzahnya dengan hamzah wasol. Ini hamzah wasol di awal. Kemudian yang berikutnya, harakatul ainil fi'li fil amri tuwafiku harakatul ain fil fi'li harakatul ainil fi'li fil amri tuwafiku harakata ainil fi'li fil mudhari. Harokat ain fi'il pada amr itu sesuai dengan harokat pada huruf ain fi'il mudhari'nya. Contoh kata yadhabu, ini kita perhatikan itu dengan
dengan fathah. Maka ketika amarnya juga dengan fathah. Ya. Kemudian yasjudu amarnya adalah usjud. Yaksilu amarnya iksil. Dhahika idhak. Ya. Yadrusu udrus, yadribu idrib. Jadi di semua sini tetap harokatnya sebelum huruf terakhir ini adalah tetap ketika amarnya. Nah, tetap ketika amar dia tetap mengikuti mudhari'nya sebagaimana mudhari'nya ini tetap ini amar dengan kasroh karena mudhari'nya dengan kasroh. Kemudian harokatu hamzatil wasli takunu maksuratan. Harokat hamzah wasol adalah di kasroh idza kana ainul fi'lin fil mudhari maftuhan au maksuran. Harokat hamzah wasol itu di kasroh syaratnya ya hamzah wasol itu di kasroh ya syaratnya apabila ain fi'ilnya pada mudhari di fathah atau di kasroh. Ya, di fathah atau di kasroh. Di fathah atau di kasroh. Sebagaimana ini di fathah dan di kasroh. Maka hamzahnya hamzahnya ini semua sampai selesai sampai di sini ini dibaca dengan kasroh. Jadi mulai dari sini apabila dia fathah atau kasroh di sini yaksilu ini dengan kasroh, ini dengan fathah, ini dengan kasroh. Maka fi'il amarnya hamzahnya harus dengan kasroh. Nah, di sini hamzahnya dengan kasroh karena sinnya ini dengan kasroh. Dohika yadhaku ini dengan kasroh idhak ya idhak karena di tengahnya ini ain fi'ilnya adalah dengan fathah. Jadi rumusnya sebagaimana ini harokat hamzah wasol adalah di kasroh apabila ain fi'ilnya pada mudhari itu di fathah atau di kasroh. Fathah di kasroh. Jadi semuanya ini hamzahnya ini dibaca ini di sini pada kata ini baca idrib dengan kasroh, ini juga dengan kasroh idhak, begitu juga ini dibaca dengan iksil dengan kasroh. Karena ainnya di sini dengan fathah ya. Dengan fathah, maka hamzahnya dibaca dengan kasroh. Ya. Contoh yadhabu menjadi idhab, yal'abu menjadi il'ab, yadribu menjadi idrib, yanzilu menjadi inzil. Maka di sini semua tandanya adalah hamzahnya dengan kasroh. Hamzahnya dengan kasroh karena ain fi'ilnya ini dengan fathah. Ya, hamzahnya dibaca. Ya, ini pertama dengan fathah. Kemudian yang kedua ain fi'ilnya dengan kasroh. Maka hamzahnya dibaca dengan kasroh juga.
Ya seperti itu. Wa takunu madmumatan idza kana ain fi'li fil mudhari madmuman yasjudu usjud yadkhulu udkhul. Dan ain hamzah wasolnya itu dibaca dengan dhamma apabila ain fi'ilnya pada mudhari itu di dhammah. Contoh ain fi'ilnya di sini dengan dhammah, maka hamzahnya dibaca dengan dhammah. Ini yadkhulu, maka hamzahnya dibaca dengan dhammah udkhul. Seperti itu. Kemudian idhab, uktub. Pada kata idhab, uktub harfus sakin yahtaju ila hamzati waslin litashili nutqi bihi. Idhab dan uktub adalah huruf yang sukun membutuhkan hamzah. Hamzah wasal untuk memudahkan pengucapannya. Ya. Karena apabila tidak ada hamzahnya ini, maka dia tidak bisa terbaca. Maka dibutuhkan hamzah untuk mempermudah pengucapannya. Di sini kata kul, makanlah, khudh, ambillah, la yahtaju ila hamzati waslin. Ini kata dua contoh kata kerja di sini tidak butuh hamzah wasal. Li'annahu mutaharrikun, karena pada harokat ininya, awalnya ini dia pada huruf pertamanya ini berharokat, maka dia tidak butuh hamzah. Adapun kata begitu pula kata khud, ini pada khoknya ini berharokat, maka tidak butuh hamzah. Adapun kata seperti idhab, uktub, ini asalnya dia ini hamzahnya tidak ada, maka dia tidak bisa dibaca, maka diberi hamzah untuk bisa memudahkan membacanya. Ya. Jadi di sini penjelasannya la yahtaju, ini kata kul dan khul, la yahtaju ila hamzati waslin, ia tidak butuh hamzah wasal, li'annahu mutaharrikun, karena dia itu berharokat, walaisa sakinan, bukan sukun. Nah, ini berharokat, bukan sukun. Begitu. Kemudian yang berikutnya, idza waqa'at al, apabila al itu terletak ba'da fi'lil amril mabni ala sukun, tahawwala sukun ila kasrin. Apabila al itu terletak setelah fi'il amr mabni ala sukun, ya mabninya dengan sukun, tahawwala sukunu ila kasrin. Sukunnya itu berubah menjadi kasroh. Contoh, ishrob. Ishrobil qahwa. Ini sukunnya dirubah menjadi kasroh. Ya. Supaya mempermudah membacanya. Ishrobil qahwata. Ifhamid darsa. Begitu pula seperti ini. Ya. Ukhruj wal'ab. Keluar dan bermainlah. Lam yuksar harful jim. Lam yuksar harful jim. Li'anna ma ba'dahu harful laisa sakinan. Wa. Huruf jim itu tidak di kasroh. Huruf jim tidak di kasroh. Karena setelahnya huruf yang bukan sukun. Nah, yaitu waw ini. Jim di sini tidak di kasroh. Jimnya ini tidak di kasroh karena setelahnya bukan huruf yang sukun. Ini wa. Ini kan ada harokatnya dia dengan fathah. Maka jimnya tidak perlu di kasroh sebagaimana contoh di atas ini. Kalau di atas ini karena ada sukunnya, maka ini harus di kasroh.
Pada kata di sini ada fotonya, idhabu, idhabi, asluhu fil mudhari tadhabuna, tadhabina. Ya. Kata idhabu dan idhabi asalnya pada mudhari itu tadhabuna dan tadhabina. Hudhifa fil amri harful mudhari atta. Dihapus pada saat fi'il amr huruf mudhari'nya itu taknya dihapus. Pada kata tadhabu ini taknya dihapus ketika amarnya. Nah, ya. Thumma hudhifan nun. Kemudian nunnya dihapus. Nah, ininya nunnya dihapus. Ya. Ainul fi'li, ain fi'il huwal harfu tsani fil madhi. Yang dimaksud dengan ain fi'il adalah huruf yang kedua pada fi'il madhi. Seperti dhahaba, rokiba. Ini disebut dengan ainul fi'li. Pada haknya ini, pada kata kafnya ini di kasrah, ini disebut dengan huruf yang kedua. Itu disebut ainul fi'li. Menurut wazan fa'ala. Fa'ala. Fa'ala atau fa'ila itu tengahnya adalah dengan wazan atau pola itu tengahnya adalah huruf ain, maka disebut dengan ainul fi'li. Fi'lul amri yakunu illa fi'lul amri la yakunu illa lil mukhatab al mudzakkar wal muannats faqat. Fi'il amr itu tidak ada kecuali untuk lawan bicara yang mudzakkar dan yang muannats saja. Jadi fi'il amr ini hanya untuk lawan bicara, tidak ada untuk orang pertama, tidak ada untuk orang ketiga, tidak ada. Khusus al-mukhatab, untuk lawan bicara, baik laki-laki maupun wanita. Demikian penjelasan kali ini. Terima kasih sudah menyimaknya dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.